corona saya jamin isin serawit 120%. Jelas Gus, pola dikudo-kudo gak kena. Digudok bahasanya ndablek. Wis. Wis aku ngomong gak direken. Gak direken kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Om Nama Budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang selalu dikasihi Allah, yang selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pada season malam hari ini izinkanlah kami menguntai rasa mendekatkan jati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini melalui channel Sanggar Cipta Alam. Kebetulan pada season pada malam hari ini saya berada di daerah Jogodalu, Kabupaten Gresik, dan ketepatan kami berbincang ria bersama narasumber Ki Ageng Arya Bumi. Assalamualaikum. Beliau salah satu ketua paranormal Nusantara, para pemirsa. Kajian pada malam hari ini kita akan bincang-bincang santai terkait masalah corona yang masih mewabah di bumi Nusantara ini. Banyak yang meninggal, banyak yang trauma, dan banyak yang merasa ketakutan terkait masalah corona ini. Ya, santai nih Gus. Ya, Terus santai aja. Ayo, Mulai ini juga sudah jam 1:30 malam. Jam 1:30 malam. Udah tidak bisa tidur. Iya, ini kita bergandringan terkait masalah corona. Iya Gus, kita sering-sering ya Gus ya. Kita sharing ya, terkait masalah corona. Pandangan jenengan tentang corona seperti apa sih? Ya kita husnudon saja. Iya. Corona itu ya utusan Allah. Corona juga itu ya makhluk Allah lah. Iya. Tentunya diutus oleh Allah. Ya pasti ada tujuan Ada tujuan. tertentu. Nah, mungkin mengingatkan kita semua Iya. supaya kita lebih bisa introspeksi diri, Semakin mawas diri. semakin mawas diri, juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, enggak usah disikapi yang macam-macam lah. Kita husnudon saja. Corona itu karena ya makhluk Allah, utusan Allah ya. Kalau saya ya difatihai gitu saja, habis sholat difatihai. Ya enggak hanya corona saja. Tapi nggak perlu ya Gus ya. Kayak di ulang tahun. Oh ini corona ke-2 tahun. Enggak ya. Enggak ya berusaha. Perlu juga lah. Happy birthday. Corona. Ya difatihai saja lah. Wong namanya corona juga makhluknya Allah. Nah itu kan. Jangan dimusuhi, jangan dibenci. Wah, Kalau bisa janganlah. disentuh dengan ketulusan dan kasih sayang. Dengan kita mungkin ya difatihai, insya Allah corona itu ya, kalau kita ikhlas ya insya Allah segeralah minimal segera berlalu. Nah, kalau kita sikapi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif macam-macam, apalagi dengan tambahan-tambahan Kita baca berita sana sini. berita sana sini ya malah Menurunkan imun. menurunkan imun tubuh Gus ya. Orang merasa ketakutan. Nah, Iya. ya di samping kita ya tetap waspada, mungkin menjaga kebersihan seperti protokol kesehatan secara syariatnya, secara hakikatnya ya kita kembalikan pada Allah itu aja. Ya mungkin selama ini kalau tidak ada corona mungkin kita ya selama ini kadang-kadang kurang bisa kontrol. Iya. Nah mungkin dengan hanya seperti ini Ajaran leluhur kita kan dulu sebelum kita masuk ke rumah kan ada seperti gentong. Iya. Sekarang ini ternyata dinyatakan. dinyatakan harus cuci tangan dulu, jaga kebersihan. Apalagi punya anak kecil. Waduh, masya Bahkan Allah. sebetulnya di agama kita di Islam sendiri juga ya harus diajarkan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Betul. Kita sehari sholat 5 waktu ya berwudu bersih. Kalau itu kita jalankan ya insya Allah ya kita sudah melaksanakan protokol kesehatan. Gus, mohon maaf Gus. Menurut kaca spiritual jenengan, corona ini ada sosok bentuknya nggak Gus? Secara mistik kegaiban Gus. Ayo Gus, kita kalem-kalem Gus. Si corona dihadirkan Gus.
gitu ya. bentuk cewek yang berpakaian sangar apa gimana Gus? Ya, Yes. corona ini juga namanya Makhluk ya, Allah, iya. utusan Allah Bentuknya juga, macam-macam tergantung yang dihadapi ya Gus ya. ya. Tapi ya juga corona itu ya ada bahasa ya anu rajanya Ada atau rajanya, ya sing bahasanya ngomong. ada ya sang ngomong itu. Iya. Ya memang ada karena itu juga utusan Allah. Utusan Allah. Tidak ada yang di alam semesta ini yang tidak makhluknya Allah. Dan ada gaibnya pasti. Pasti ada Selama ini gaibnya. ya pasti gaib. Ya belum tentu wong kita bilang corona, dokternya sendiri belum tahu Belum tahu corona. Tapi bicara corona Untuk mengantisipasinya Gus, mungkin dengan cara ilmu ndablek Gus. Dalam arti ndablek itu dihindari. Sementara ini nggak lihat TV lah, biar emosi bisa terkendali. Kalau kita lihat berita sana, berita sini, mungkin pemikiran semakin kacau Gus ya. Iya, ya juga itu akan mempengaruhi. Kalau termasuk orang awam juga ya mudah terpengaruh. Akhirnya ya pikirannya ya rasa ketakutan, kecemasan, dan itu ya nanti akan menimbulkan apa itu Buruk sangka ke pemerintah. ya macam-macam ya, akhirnya menumbuhkan imun tubuh kita itu menurun. Iya. Belum lagi ditambah dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Berarti ini Gus, kalau kita ngomong terkait masalah corona, ini kita bincang-bincang ya, termasuk masalah corona. Ini enggak salah satunya uji coba tentang bahan fitnah juga Gus. Fitnah yang nyata Gus. Ya memang sebetulnya Iya. kalau kita kaji memang setiap 500 tahun sekali itu memang terjadi satu peristiwa di alam ini. Iya. Yaitu termasuk ini ya corona, tapi ya nanti juga akan berlalu. Iya. Namanya ujian dari Allah. Mungkin ya Allah ini mungkin sedang mengingatkan kepada kita semua. Mungkin terlalu banyak kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Nah, kemungkaran ya enggak dalam bentuk maksiat yang nyata, termasuk pikiran-pikiran kita yang tidak ingat sama Allah. Itu corona juga Ya, itu akhirnya akan merusak lapisan ozon ya, bahasa. Karena apa? Energi pikiran itu energi, guys. Betul. Pikiran itu energi. Jadi kalau kita banyak pemikiran-pemikiran duniawi lah bahasanya, itu ya juga membuat energi negatif. Betul. Yang akhirnya merusak ars Dan bisa bahasanya. menjalankan segala cara, menghalalkan segala cara. Iya. Sebetulnya konsep makmur damai itu mudah kok di konsep Al-Quran. Jika satu kaum itu beriman dan bertakwa pada Allah, ya dengan sendirinya rahmat Allah ini pasti akan diturunkan pada kaum tertentu. Nah, jika banyak satu kaum ini banyak melakukan satu kemungkaran, baik kemungkaran secara dzahiriyah, Iya. kemungkaran secara batiniah, termasuk pikiran-pikiran kita yang jahat, ini ya akan menurunkan juga adabnya Allah. Ini pasti Quran sudah. Iya. Gitu ya. Ya harapan saya tidak usahlah kita menyikapi corona dengan sikap yang berlebihan, ya. dengan sikap yang negatif dan macam-macam, Sampai timbul ketakutan, sampai lebih takut ke corona daripada ke Allah. ke Allah. Nah, ini malah fatal. Ini malah nanti imannya Tertukar dengan corona. Nanti kan, nah itulah fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal kalau itu. Dajjal kalau akhir zaman ini dalam bentuk yang lain. Jadi sehingga apa, sampai masjid-masjid tutup. Iya. Dan tempat-tempat ibadah tutup. Ini ya termasuk fitnah. Sama fitnah. Tempat-tempat sakral, tempatnya para wali sampai sepi. Itu sehingga apa, lambat laun keimanan kita tergerus. Iya. Ya, tapi pemerintah juga ya tidak bisa disalahkan karena dari sisi kacamata logika ilmiah. Jadi masih pemerintah sendiri juga menginginkan masyarakatnya ini selamat. Iya. Masyarakatnya ini tidak terkena virus dengan berbagai macam upaya. Ini ya juga harus kita hargai juga. Tetapi kita tidak boleh melupakan semua itu dari Allah. Iya. Ya kita ya harus memohon pada Allah. Kepada Allah. Saya yakin andai kata semua masyarakat ini setiap habis sholat mau kirim Fatihah ke corona. Istilahnya kita berdoa di rumah masing-masing. Masing-masing. Iya. Kita ikhlas, saya yakin Allah cepat mengangkat corona ini dari muka bumi. Iya. Kalau pandangan saya pribadi Gus ya, kalau pandangan saya pribadi tentang corona, ya ada sisi positifnya sekali. Sangat sisi positif sekali. Ya, Paling kita sering ngumpul dengan keluarga, lapisan ozon
di Indonesia ini semakin bersih, baik. semakin baik, ya. Pencemaran udara pun juga berkurang, dan penyemaran udara di hati dan pikiran kita juga berkurang. Tergantung kita menyikapi. Iya, paling tidak itu ya Rahmat apa cobaan ini ya. Kan gitu kan, tergantung ya. tergantung kita. Tapi kalau kita ya kita sikapi positif saja. Ya, Pasti kalau ada saya itu hikmahnya. rahmat. Pasti ada hikmahnya, Gus. Iya. Allah memberikan sesuatu apapun itu Pasti ada. dipilihkan yang terbaik kok. Betul, Nggak saya mungkin, percaya. nggak mungkin Allah itu memberi sesuatu termasuk Cobaan cobaan, nggak ada hikmahnya, nggak mungkin. Betul. Jadi kita positive thinking saja. Betul. Ya, itulah ini seperti itu para pemirsa. Harapan kami seperti itu. Semoga panjenengan dan para pemirsa di luar sana bisa menyikapi. Gus, kemarin saya kan datang di daerah Bumi Ayu, daerah Bojonegoro, Gus. Iya. Di kampung situ nggak ada corona. Masyarakatnya yakin nggak ada corona, yang ada Allah. Ada air sumber pitu itu dibuat istiqomah mereka jamaah. Saya senang sekali. Masyarakat sana itu, saya kan duhur di sana, asar di sana. Masjid dan musola itu ramai banget. Dan anak-anak sore di sana itu ngaji. Ya istiqomah, dan masyarakatnya tuh guyup rukun, Gus. Di Bumi Ayu, daerah Borno. Iya, karena apa itu? Karena tingkat keyakinan itu juga akan menambah imun tubuh. Artinya Allah itu memberikan sesuatu sesuai dengan yang dia yakini. Dan itu ilmiah sekali. Karena apa? Hukum alam semesta. Ini hukum alam semesta, Bos ya. Kita bicara ilmiah ya. Di samping guyonan bicara ilmiah. Hukum alam semesta itu kan karena kita sudah sepakat dan ilmuwan sudah sepakat bahwa alam semesta itu energi. Betul. Kan gitu. Betul. Dan dalam Al-Quran juga sama. Energi alam semesta itu nur. Semua alam ini terjadi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Makanya apa yang kita pikirkan, ya itulah yang nanti akan kita peroleh. Betul. Jadi makanya kita harus berpikir yang positif. Anggap saja corona ini rahmat. Rahmat. Tidak usah. Duduk coba tapi rahmat. Rahmat saja. Kalau kita itu sikapi itu cobaan, ya kita kedudukan kita ya tetap di makam cobaan. Iya, Dan cobaan silih berganti kapan naik pangkatnya, makanya kapan naik tahapnya. itu bagus. Makanya saya ini beberapa minggu ini Iya. ya dapat perintah, yaitu perintah dari beliaunya sang guru, Iya. yaitu barusan kita komunikasi, yaitu Nabiullah Khidir. Insya Allah beliau juga memerintahkan kepada saya untuk paling tidak ingat memfatihai corona ini. Bagus. Ini karena apa? Corona ini Ya ini para Allah. pemirsa. Corona juga makhluk Allah, perlu difatihai juga. Lanjut Gus. Ya itu. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sagar Monggo, Kita. kalau itu memang prinsip saya, jadi tak fatihai. Kalau mungkin masyarakat di sana, saudara-saudara saya, ya, kalau mau fatihah monggo, ndak ya ndak apa-apa. Ini memang wejangan dari beliaunya Nabiullah Khidir, insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah ini malam jam 1:30 malam lebih. Iya, energinya pun kalau kita itu pada waktu begantiringan malam ini, kalau energinya dingin, itu pemahaman saya Gus. Berarti leluhur ini pada ngumpul Gus. Bahkan sempat juga termasuk penghulunya, bahasanya itu penghulunya corona, karena corona juga makhluk Allah gaib. Ini juga sama seperti itu. Sebetulnya ya seperti itu, harus difatihai. Janganlah kita lawan, kita musuhi, terus kita melawan dengan cara apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Cobalah. Nah, coba. Kita harus yakin. Coba kesadaran kita dikeluarin, dibangkitkan. Kita juga bangsa yang berketuhanan. Bangsa yang punya iman, yang yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Termasuk kalau kita pribadi adalah orang muslim, ya harus yakin pada Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah, ini makhluk Allah semua, tidak ada yang tidak. Ya, makanya perlulah kita agak prihatin sedikit. Makanya saya dalam kondisi-kondisi seperti ini jarang tidur. Ya, karena apa ya, sambil nyantai, merokok, kita doakan mudah-mudahan corona yang ada di negeri ini khususnya ini ya segera berakhir. Mungkin masyarakat yang lagi sakit, yang lagi galau, semoga malam hari ini mendapat kesembuhan dari Allah, dan unsur keimanan kita semakin kokoh, semakin teguh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Gus. Dan harapan saya juga masyarakat
jangan mudah terprovokasi dengan berbagai macam isu. Iya. Ya, kita sebagai masyarakat yang baik itu memang perintah dari agama, kita harus taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin kita. Nah, itu memang bagian dari perintah Allah. Sebagai kita sebagai hamba Allah, sebagai umat beragama atau umat Islam ya harus taat. Kalau pemimpin kita misalnya bupati kita, gubernur kita, presiden kita, mereka seperti ya harus kita jalankan lah. Iya. Ya, mereka semua ya juga ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga. Amin. Begitu pula yang kalau Allah juga sama. Allah memberikan musibah seperti ini ya pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Seperti itu. Jadi sikapi saja dengan Lapang dada. pikiran yang positif. Iya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran yang macam-macam. Mungkin jenengan punya metode Gus untuk mengendalikan kesemuanya itu, kesadaran itu Gus. Mungkin ada teknik-teknik apa Gus? Ya kalau saya ya kita kembalikan kepada Allah dan kita husnudon saja. Husnudon. Jadi husnudon lah. Tidak ada sesuatu yang diberikan Allah, baik itu berupa apapun, berupa penyakit seperti corona ini pasti ada hikmahnya. Iya. Nah ini sudah Al-Quran sendiri juga menjelaskan. Alhamdulillah. Apa yang diberikan Allah sebetulnya itu yang dipilihkan yang terbaik. Saya yakin ini juga nanti akan berlalu. Iya. Biasanya itu habis gelap terbitlah terang. Terang. Iya. Seperti itu. Jadi santai-santai saja. Digawe lali ae corona, sing eling mung Gusti Allah, sing eling mung ketentremane pikir lan ketentremane ati. Makanya semua itu kan ya mengingatkan Gus, semua kadang-kadang saudara-saudara kita dalam kondisi seperti ini banyak yang setiap di WA grup apa berita-berita meninggal dunia, berita apa Wis aja dikono rumah sakit ae, mari mesti kono rumah sakit mati. kasihan nanti. Kasihan, ya. Kalau pemikiran masyarakat kita itu ndak kita beri pemasukan yang baik, malah terbelenggu di situ nanti. Iya, kan diantui dengan pemikiran seperti itu. Ya. Ini malam-malam santai-santai. Santai-santai. Kopi. Oke, ini ada kopi, kita ada ngerokok. Nah, ini ada kopi. Ya saya sekedar yaitu tadi yang disampaikan Ki Ageng Arya Bumi sangat betul sekali bahwasanya corona itu makhluk Allah. Dihadapi dengan ketulusan dan kasih sayang. Larinya gini loh. Ya, kalau kita mau ngantem corona, ya difatihai. Dihadapi dengan kasih sayang di Fatihah itu. Kula isin dhewe kok. Iyalah Gus, makhluk kok. Kalau kita tawasul baik ya enggak mungkin lah. Iya. Nah, ibaratnya gini saja. Karena Allah sendiri Gus, karena Allah sendiri kalau hambanya diuji dan dia sabar dan ikhlas, Allah pun sendiri punya rencana tersendiri. Iya. Akan mengangkat derajat. Nggih. Allah dhewe nggadahi isin. Oh iya, harapan saya jangan panik. Jangan panik. Jangan panik, kuncinya jangan panik, jangan ketakutan. Kita tetap menjaga kondisi fisik kita supaya tetap sehat. Ya. Juga terutama lagi hati dan pikiran kita ini harus dijaga supaya tetap damai, tetap tenang, tetap bahagia sekalipun dalam kondisi apapun. Betul. Bahagia itu ya tidak membutuhkan modal. Iya. Cuma kesadaran saja. Betul, kesadaran nyantai saja, bisa nyambung. Ya, jadi itu. Jadi tidak butuh lah orang bahagia harus banyak uang, bahagia harus punya jabatan. Seperti saya yang kemarin bahagia tidurnya di keranda gimana? Bahagia itu tergantung. Kalau kita pandai bersyukur, kita sudah diberi hidup sama Allah ini luar biasa. Alhamdulillah. Ini andai kata tidak diberi hidup, tidak mungkin kita bisa menyaksikan semuanya. Luar biasa sekali. Ya Gus. Betul. Itu sudah rahmat Allah. Jadi itu makanya pandai-pandailah kita bersyukur. Ya. Setuju. Jadi barangkali Gus Arif sendiri punya amalan atau apa monggo. Amalan saya ngopi, pikiran santai, pasang kuping biar terang. Ya. Kemiri tek-tek. Oh jadi tari sih gak ngedek dia santai. Yang paling penting jaga hati. Jaga hati. Bahagia, pikiran kita tetap
tenang karena saya juga pernah mengikuti seminar ilmu kesehatan Gus ya. Iya, kesehatan. Sedikit saya sampaikan biar untuk memotivasi saudara-saudara saya di sana. Bahwasanya suatu penyakit ini penyebabnya ini diantara dari pikiran 80% Gus. Pikiran. Ini dipengaruhi dari pikiran. Pikiran. Jadi pikiran kita ini. Jadi pikiran kita itu punya pengaruh yang sangat luar biasa Sangat punya andil yang besar bagi tubuh kita. terhadap imun tubuh kita. Betul. Kalau pikiran kita sedih, kacau, ketakutan, nah maka imun tubuh kita akan menurun. Tapi kalau pikiran kita, keyakinan hati kita ini bahagia, senang, punya keyakinan, ini juga akan meningkatkan imun tubuh kita. Kalau saya aja pun sama Gus. Iya, Apalagi saya ini jalan-jalan di hidupnya. Pindah sana, pindah sana, pindah sini kan pastinya capek. Itu pun saya motivasi diri saya sendiri. Dan itu pun kadang saya sertai dengan nyanyi Gus. Iya, enggak apa-apa, menghibur diri, enggak bayar saja. Enggak bayar. Kadang lagunya gini, sering materi ini saya buat untuk materi presentasi. Lagunya seperti ini Gus. Hujan panas tetap jalan. Oke, ya. Hujan panas tetap jalan. Walau hujan juga panas, yang penting sehat. Saya enggak salah lagu gini. Di sini senang, di sana Allah ya senang, Rabbi, di sana. di Oke. mana-mana. Nah, Hatiku senang. Ya, Yang itu penting termasuk itu salah satu menghibur, teknik enggak apa-apa. meningkatkan imun para pemirsa. Ya, yang penting jaga hati kita, Jaga hati tetap bahagia, tetap senang walaupun dalam kondisi seperti ini. apapun. Dan terakhir jangan lupa kontrol ke Allah, tetap kontrol. jangan lupa kita ikuti apa itu protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan itu juga kewajiban bagi kita umat Islam. Iya, Taat kepada pimpinan. Jangan lupa kita memohon pada Allah. betul. Itu. Kalau dokter itu pakai kir, kalau kita pakai zikir. Nah, itu insya Allah lah kalau kita masyarakat semua selaras pemikirannya seperti itu, saya yakin corona ini tidak ada masalah apa-apa. Nggih. Corona saya jamin izin 120%. Jelas Gus, boleh digudok-gudok gak kena. Digudok bahasanya ndablek. Jadi wis aku lho ono gak direken. Gak direken lah. kan isi. Tapi insya Allah nanti ya kita semua punya daya tahan tubuh sendiri. Artinya apa? Beradaptasi. Insya Allah punya kekebalan sendiri Gus. Kata walaupun bahasa coronanya, kalau itu corona bisa ngomong, pesta pasti berlalu. Iya, nanti ya bersahabat biasa. Kita sudah seperti influenza biasa lah nanti. Iya, Pada akhirnya menyesuaikan. seperti itu. Menyesuaikan. Iya betul. Jadi tubuh kita ini bisa menyesuaikan dengan situasi seperti ini. Ya tetap ada, sekalipun tetap ada, tapi tidak membahayakan seperti influenza. Betul. Jadi tidak perlu kita takut dengan corona. Difatihai saja. Corona juga sama makhluknya Allah, sama dengan kita. Masuk Gus. Nah, itu yang insya Allah lah. Kalau seperti itu mau, itu juga tidak main-main. Itu amalan dari beliaunya juga. Iya. Ini yang tadi saya sampaikan Nabiullah itu. Insya Allah kalau betul-betul dipakai, diamalkan, insya Allah lah. Iya. Seperti itu. Cukup ya. Nah, ya, terima kasih, itu saja barangkali. Cukup Gus. Ya. Oke para pemirsa YouTuber, itulah bincang kami santai di malam penuh hikmah, di malam penuh berkah pada malam hari ini. Semoga para pemirsa bisa menyimpulkan apa yang kami sampaikan, dan semoga para sahabat, para sedulurku semua yang ada di luar sana selalu mendapat kebahagiaan, selalu mendapat kesehatan, selalu mendapat ketenangan, dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa mudah-mudahan iman saudara-saudara kita di luaran sana semakin kokoh, semakin kuat, teguh, semakin kokoh. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah rahmat dan umur yang panjang. Amin. Rezeki yang barokah. Nek bahasa wong Jawa muga dipun paringi kuat selamat, kuat imane, selamat imane, kuat selamat, murah pangan, murah sandang, awet nom panjang umur. Oke, melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu Rahayu. Bye bye.